Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini sebelum barista absen, seperti biasa, kalian berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, masuk semua. Dan semoga yang hadir hari ini semoga sehat walaupun pada saat ini terjadi pandemi yaitu COVID-19 ya. Nah, sebelum barista mulai materi hari ini, coba kalian ingat-ingat pada materi yang lalu, pada pertemuan yang lalu. Kalian sudah menerima beberapa materi yaitu narasi. Nah, sekarang ada juga materi narasi yang bentuknya berbeda, yaitu teks cerita inspiratif. Sebelum barista menerangkan teks cerita inspiratif tersebut, maka sebelumnya kalian secara berkelompok boleh, individu boleh mengamati video berikut. Nah, pada video yang kalian amati di sana, jelas atau tidak? Semoga jelas ya. Nah, silakan amati videonya, amati gambarnya. Maksud bahasa gambarnya. Nah, di sana terlihat apa? Coba, Inung, terlihat apa? Apa yang kamu amati? Nah, betul. Yang kamu amati adalah orang yang sedang sakit dibawa oleh para tim medis. Ada orang yang meninggal, kemudian sedang akan dikubur. Betul jawaban kalian. Nomor 2, jelaskan apa yang kamu rasakan setelah melihat gambar tersebut. Apa yang kamu rasakan? Oh ya, benar. Ada yang merasa sedih, ada yang merasa prihatin mungkin ya. Oh ya, bisa jawaban tersebut. Sekarang nomor 3. Apa yang kita rasakan seandainya berada di posisi mereka? Ayo, siapa yang bisa? Nah, betul. Betul, berbagai jawaban sudah barista anggap benar. Ada yang merasa ketakutan. Kenapa? Ada yang merasa sedih, ya sama dengan jawaban nomor 2 tadi. Ada yang merasa panik, ya tidak apa-apa. Kemudian nomor 4, apa yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian kita dalam menghadapi pandemi ini? Silakan dijawab. Wah, bagus. Ada yang memberi semangat pada tim medis. Oh, tidak hanya pada tim medis, kepada yang sakit juga memberikan semangat biar segera sembuh. Kemudian selanjutnya yang terakhir. Apa pertanyaan terakhir? Bagaimana cara kita menghadapi pandemi tersebut? Nah, ternyata jawabannya juga bermacam-macam. Bagaimana cara kita menghadapi pandemi tersebut untuk menunjukkan kepedulian kita dan sebagainya. Ada yang cuci tangan, ada yang tidak berdekatan atau social distancing. Kemudian ada yang pakai masker. Bagus, itu cara kita menunjukkan empati bahwa atau menunjukkan sikap positif kita menghadapi pandemi ini. Bagus. Nah, kalian sudah menjawab dengan benar. Selanjutnya, dari jawaban kalian tersebut, kalian akan lebih mudah menyelesaikan tugas atau memahami tentang teks cerita inspiratif. Karena pada saat ini, pada materi ini
barista akan memberikan materi yaitu tentang KD berapa? KD 3.11. Silakan dilihat di layar KD 3.11. Isinya apa? Nah, hampir sama kan dengan materi apa? Ayo kira-kira. Bagus. Hampir sama sebenarnya dengan materi narasi lainnya. Contohnya seperti cerpen, seperti teks fabel, ya hampir sama seperti itu. Hanya pada materi teks cerita inspiratif ini kita akan lebih fokus untuk mengidentifikasi apa? Isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca atau didengar. Kalian lihat indikatornya. Jika kedua indikator itu sudah kalian kuasai, maka pelajaran ini atau kalian dianggap tuntas, dianggap sudah bagus, sudah bisa. Kemudian, nah, untuk memasuki materi selanjutnya, kalian harus tahu apa sih teks cerita inspiratif itu. Teks cerita inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, mendapatkan ide, apalagi? Nah, mendapatkan bagus. Jadi, gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, nanti kalian akan berhadapan dengan teks, yaitu teks cerita inspiratif yang akan memberikan inspirasi bagi kalian untuk lebih bersemangat, lebih berbuat menjadi lebih baik, lebih berprestasi. Nah, untuk bisa memahami teks cerita inspiratif, kalian sudah punya modal pada saat kalian mengamati gambar yang di awal. Selanjutnya, yaitu Barsa akan memberikan tugas berupa lembar kerja siswa, ya. Nah, tapi juga Barsa akan tayangkan secara jelas nanti di layar apa tugasnya. Yuk kita lihat tugasnya. Nah, sudah semuanya melihat. Nah, di sana ada cerita. Silakan dibaca dalam hati. Nah, sudah paham ceritanya? Kalau sudah paham, ada soal untuk yang berkaitan dengan cerita tersebut. Bisa dilihat soalnya? Nah, silakan kalian pahami dulu soalnya, kemudian silakan jawab. Nah, jawaban kalian akan menunjukkan kemampuan kalian, bahwa kalian sudah bisa memahami teks cerita inspiratif. Baiklah, kita mulai dari soal yang pertama. Apa yang dilakukan teman-teman kakak yang ada di atas? Ada yang bisa menjawab? Benar. Jadi, jawabannya adalah mereka sedang berkerumun melihat temannya yang dua orang itu sedang apa? Jatuh masuk ke dalam lubang. Jika itu jawabanmu, kamu benar. Ada yang seperti itu? Wah, alhamdulillah. Berarti kalian sudah bisa menjawab dengan benar. Soal nomor 2. Mengapa teman-teman kata yang di atas menyarankan agar berhenti melompat keluar lubang? Ya, Ira, apa jawabanmu? Benar. Kenapa?
karena dianggap sia-sia usahanya. Betul kan? Nah, dianggap bahwa jika terus melompat karena lubangnya terlalu dalam, tidak mungkin dua kata itu akan bisa keluar dari lubang tersebut. Jadi teman-temannya menyarankan untuk tidak usah melompat. Nah, sekarang soal nomor 3. Kita lihat nomor 3. Apa yang dilakukan kata yang ada di lubang? Ada yang bisa menjawab? Nah, ya silakan dibaca di LKS-nya atau di kalian tulis. Apa yang dilakukan kata yang ada di dalam lubang? Yang tadi yang ada di atas lubang mengatakan bahwa jangan kamu melompat sia-sia. Ternyata yang di dalam lubang apa yang dilakukan? Ternyata ada dua tindakan yang dilakukan oleh si kata. Nah, begitulah. Sekarang sebelum barista bahas seluruhnya, semua temannya tidak perlu menjawab lagi karena kalian jawab secara tertulis. Silakan kalian tulis di kertas yang telah barista sediakan itu. Kemudian jangan lupa penggunaan huruf besar, huruf kecilnya, ya, dan lebih cermat dalam melihat soal, ya. Silakan ditulis. Jawabannya sudah ditulis. Yo, sekarang kalian akan berdiskusi. Tadi sudah ditentukan kan kelompoknya? Nah, sekarang nah, sudah menjawab semua kan ya? Nah, dari jawaban kalian tadi itu, kalian dapat mengetahui mana sikap yang menunjukkan simpati, mana yang sikap yang menunjukkan empati, kepedulian. Nah, kita lihat yuk jawabannya. Yang kedua, kalau yang pertama hanya melihat saja apa yang dilakukan, apa yang terjadi. Nah, yang nomor 2, mengapa teman-teman kata yang ada di atas menyarankan agar berhenti melompat keluar? Sebenarnya sikap mereka itu juga dianggap peduli, karena kasihan daripada sia-sia sudah melompat, sudah capek, disuruh terus melompat padahal usahanya sia-sia. Itu sebenarnya juga peduli. Tetapi kita lihat nomor 3, setelah disarankan untuk berhenti melompat, apa yang dilakukan kedua kata tersebut? Ternyata satu kata memang betul-betul berhenti karena menganggap itu sia-sia, sedangkan kata yang kedua malah terus melompat. Dia terus bersemangat. Kemudian nomor 4, apa yang dirasakan oleh kedua kata yang ada di dalam lubang tersebut? Jelaskan alasannya. Kalau kata yang pertama merasakan putus asa, ya, dan tidak mau lagi melompat. Kemudian dia merasa sudah sia-sia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sedangkan kata yang kedua itu pun walaupun dia tahu temannya sudah putus asa, dia terus saja melompat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang kata yang pertama yang memang sudah capek, sudah putus asa, energinya hilang. Kemudian akhirnya mati. Sedangkan kata yang kedua, dia terus melompat dan akhirnya apa yang terjadi? Nomor 5. Apa pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut? Pesan moral yang bisa diambil dari kejadian tersebut setelah melihat jawaban nomor 4 juga. Apa sebelumnya? Yaitu kata yang tetap semangat melompat akhirnya bisa juga melompat, bisa juga sampai di luar. Nah, barulah kita bisa menjawab nomor 5. Apa pesan moralnya? Ayo, bisa lihat jawaban kalian bermacam-macam. Bahwa kita janganlah putus asa dalam menghadapi
segala permasalahan. Ada lagi, apalagi? Oh, kita harus tetap semangat ya menghadapi apapun, karena sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Nah, yang nomor 6. Setelah membaca cerita tersebut, peristiwa apa yang menginspirasimu? Jelaskan alasannya. Nah, inilah jika kalian bisa menjawab yang nomor 6 ini, berarti kalian apa? Sudah menyelesaikan, sudah tuntas pada KD 3.11 dengan 2 indikator. Yuk, apa jawabannya? Jawabannya adalah bahwa kata yang selalu bersemangat itu, walaupun mempunyai alasan dia tetap melompat karena tidak mendengar saran dari kata-kata yang ada di atas, karena dia memang dalam keadaan tuli ya. Nah, dia melakukan itu bukan karena tidak mendengar ya, tetapi memang dia bersemangat untuk cepat keluar. Tetapi dari peristiwa itu bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa kata-kata orang memiliki efek besar pada kehidupan orang lain. Janganlah kita menyarankan sesuatu yang sekiranya membuat orang itu putus asa, merasa sedih, karena kata-kata itu berefek besar. Kalau kita memberikan kata-kata yang membahagiakan, maka orang yang mendengarkannya pun akan merasa bersemangat. Tetapi jika kita memberikan kata-kata yang membuat orang itu tidak percaya diri atau mengejek, maka dia di pikirannya pun akan merasa tidak percaya diri. Nah, ternyata kata-kata itu membuat berefek besar bagi kehidupan seseorang. Apa yang dapat kamu ambil dari inspirasi apa? Bahwa saya akan lebih hati-hati dalam berbicara, dalam bertindak, dan akan selalu memberikan sikap positif, memberikan kata-kata positif kepada orang lain. Nah, jika jawabanmu itu berarti tuntaslah KD ini. Dan bisa lihat dari berbagai jawaban, ada yang benar, ada yang tidak, tetapi tetap semoga itu membawa inspirasi bagi para pendengar atau bagi teman-teman di sampingmu untuk menjadi lebih baik. Bagaimana anak? Sudah paham materi hari ini? Nah, kalau sudah paham, baiklah, semoga materi hari ini juga akan menginspirasimu untuk menebarkan aura positif di sekitarmu. Dan jangan lupa tugas-tugas yang akan berikan selanjutnya ini berkaitan dengan materi hari ini, juga materi yang akan datang ya. Karena materi yang akan datang ini tetap berkaitan dengan KD 3.11. Karena KD 3.12 nanti kalian sudah mulai masuk ke struktur dan unsur kebahasaan teks inspiratif. Baiklah, Ibu akhiri materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.